Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Puspitasari dari Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri BPS RI. Selamat berjumpa kembali pada pelatihan Survei Pola Distribusi Perdagangan tahun 2021. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak dan Ibu berada. Masih tetap semangat ya Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mendapatkan materi tentang penjelasan umum serta metodologi survei pola distribusi perdagangan tahun 2021. Materi selanjutnya yang akan kita bahas pada bagian ini adalah tata cara pengisian kuesioner survei pola distribusi perdagangan tahun 2021. Pertama-tama, mari kita lihat struktur kuesioner dari survei pola distribusi perdagangan tahun 2021. Pada dasarnya, kuesioner survei Poldis tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan struktur kuesioner survei Poldis tahun sebelumnya. Kuesioner survei Poldis tahun 2021 terdiri dari 7 blok pertanyaan. Blok 1 memuat pertanyaan mengenai keterangan usaha, blok 2 mengenai keterangan umum, blok 3 mengenai distribusi perdagangan bagian pembelian barang dagangan, blok 4 mengenai distribusi perdagangan bagian penjualan barang dagangan, blok 5 mengenai neraca perdagangan, blok 6 catatan, dan yang terakhir adalah blok 7 yang berisikan keterangan petugas dan pemberi jawaban. Mari kita mulai dengan blok 1, yaitu mengenai keterangan usaha. Pertama, kita lihat pada pojok kanan atas, terdapat daftar kode KBLI. Isian kotak ini disalin dari daftar VPDP 21 DSPU atau VPDP 21 DSPP kolom 8. Pengisiannya dilakukan oleh pencacah sebelum turun ke lapangan. Untuk blok 1 rincian 1, tuliskan nama provinsi dan masukkan kode provinsi pada kotak yang tersedia. Kemudian untuk rincian 2, tuliskan nama kabupaten atau kota dan masukkan kode kabupaten atau kota pada kotak yang tersedia. Coret kata kabupaten atau kota yang tidak sesuai. Selanjutnya, rincian 3 sampai dengan rincian 7 disalin dari daftar VPDP 21 DSPU kolom 2 sampai dengan kolom 6. Jika nama dan alamat perusahaan pada rincian 6 dan 7 tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak lengkap, maka perbaiki atau lengkapi sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Khusus nomor telepon dan alamat email haruslah diisi. Gunanya adalah untuk memudahkan petugas menghubungi kembali responden. Dan harapan ke depannya dapat dilakukan survei tanpa harus bertatap muka dengan menggunakan telepon atau email atau dengan metode survei CAWI. Kemudian, jika karena suatu hal responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu atau tidak dapat langsung diwawancara pada saat didatangi oleh petugas, harap dituliskan terlebih dahulu nama serta nomor telepon BPS Provinsi atau BPS Kabupaten atau BPS Kota dengan tujuan agar responden dapat menghubungi petugas jika ada kesulitan dalam mengisi kuesioner. Selanjutnya, kita akan ke blok 2, yaitu blok yang memuat keterangan umum usaha. Blok ini digunakan untuk mencatat kegiatan utama usaha atau perusahaan, komoditas yang diteliti, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan pelaku usaha. Rincian 1 menanyakan tentang kegiatan utama usaha atau perusahaan tahun 2020. Tuliskan secara lengkap dan jelas
kegiatan utama yang dilakukan perusahaan atau usaha pada tahun 2020. Apakah dia merupakan pedagang besar atau eceran? Contoh kegiatan utama usaha adalah pedagang besar beras di toko dengan kode KBLI 46311. Rincian 2 menanyakan tentang komoditas yang diteliti. Pilih salah satu kode jenis komoditas yang diteliti sesuai dengan yang ditentukan dalam VPDP 21 DSPU atau VPDP 21 DSPP kolom 9. Lingkari salah satu dari 4 komoditas yang diteliti, kemudian isikan pada kotak di kolom 2. Berikut merupakan penjelasan mengenai komoditas yang menjadi cakupan survei Poldis tahun 2021. Komoditas pertama yang diteliti dalam survei Poldis tahun ini adalah beras. Beras yang diteliti dalam survei ini hanya beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tidak termasuk jenis beras khusus seperti beras Thai, Japonica, basmati, beras ketan, dan beras organik. Komoditas kedua adalah telur ayam ras. Telur ayam ras yang diteliti dalam survei ini hanyalah telur yang dihasilkan dari ayam ras atau leghorn atau horn yang merupakan ayam hasil perkembangbiakan dari peternakan dengan pakan dan nutrisi khusus. Tidak termasuk telur ayam kampung atau buras, telur bebek maupun telur itik. Komoditas ketiga yang diteliti dalam survei Poldis tahun ini adalah minyak goreng. Untuk komoditas minyak goreng yang diteliti dalam survei ini adalah minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit, tidak termasuk minyak goreng yang berasal dari tumbuhan lain seperti dari kelapa, zaitun, biji bunga matahari, jagung, dan sebagainya. Dari lemak hewan seperti minyak ikan dan sebagainya, serta minyak goreng rekondisi atau minyak jelantah yang dijernihkan kembali. Komoditas terakhir yang menjadi cakupan survei Poldis tahun ini adalah gula pasir. Gula pasir yang diteliti dalam survei ini adalah gula hasil kristalisasi cairan tebu, biasanya berwarna putih, namun ada pula yang berwarna coklat kekuningan. Tidak termasuk gula Jawa atau gula merah dan gula palem atau gula aren. Rincian selanjutnya di blok 2 ini adalah pertanyaan mengenai status badan usaha. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui status badan usaha dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pilihlah salah satu kode dari kode 1 sampai dengan kode 5 yang sesuai dengan status badan usaha dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Penjelasan mengenai masing-masing status badan usaha tersebut dapat Bapak dan Ibu baca kembali di buku pedoman lapangan Bapak Ibu masing-masing. Lingkari salah satu dari 5 status badan usaha, kemudian isikan pada kotak di kolom 2. Jika karena suatu hal responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu, atau responden tidak dapat langsung diwawancara pada saat didatangi oleh petugas, maka rincian 2 mengenai komoditas yang diteliti dan rincian 3 mengenai status badan usaha harus sudah dipilih dan diisi oleh petugas pencacah terlebih dahulu. Referensi waktu pada VPDP 21 adalah tahun yang lalu, dari Januari sampai dengan Desember 2020. Untuk rincian 4, pertanyaan yang ditanyakan adalah rata-rata banyaknya tenaga kerja selama tahun 2020. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata jumlah tenaga kerja per bulan dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Isikan rata-rata jumlah tenaga kerja dalam sebulan selama tahun 2020 di sini, kemudian salin pada kotak yang tersedia.
Pastikan isian keduanya sama. Penjelasan mengenai jenis-jenis tenaga kerja dapat Bapak dan Ibu baca kembali di buku pedoman lapangan Bapak Ibu masing-masing. Masih di blok 2, yaitu keterangan umum usaha, rincian 5 digunakan untuk mengetahui status pelaku usaha, apakah dia memiliki izin khusus dan izin usahanya sebagai apa. Rincian 5A menanyakan apakah memiliki izin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan kepemilikan izin khusus usaha. Rincian 5B hanya terisi jika rincian 5A berkode 1. Rincian 5B menanyakan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pilih salah satu kode, yaitu dari kode 1 sampai dengan 10, sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Jika usaha tersebut mempunyai lebih dari satu izin usaha, maka dipilih status usaha yang tertinggi. Rincian 6 menanyakan apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri atau tidak. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai produsen. Pilih salah satu dari kedua pilihan jawaban sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya, rincian 7 menanyakan apakah dalam pembelian komoditas aktif berkoordinasi dengan petani atau peternak. Rincian ini ditanyakan jika komoditas yang diteliti adalah beras atau telur ayam ras. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan keaktifan pembelian komoditas kepada petani atau peternak. Rincian 8 menanyakan apakah memiliki atau menguasai gudang yang terdaftar. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai distributor. Gudang yang dimaksud merupakan gudang penyimpanan untuk komoditas yang diteliti pada rincian 2 dan harus memiliki tanda daftar gudang atau TDG. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan. Pertanyaan terakhir di blok 2 menanyakan apakah dalam menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi atau tidak. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai agen. Komisi dalam rincian ini merujuk pada upah atau pembayaran pada seorang agen yang dipercaya atau diberi wewenang untuk menjalankan usaha. Pilih kode 1 jika usaha atau perusahaan menjalankan usahanya dengan sistem komisi dan pilih kode 2 jika tidak. Setelah blok 2 selesai, kita lanjutkan ke blok 3 yang menanyakan mengenai asal pembelian barang dagangan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi asal pembelian berdasarkan pelaku usaha distribusi perdagangan, wilayah pembelian, harga beli, dan biaya transportasi dari asal pembelian barang dagangan. Rincian 1 menanyakan mengenai pembelian barang dagangan selama tahun 2020. Jika terdapat pembelian barang dagangan dari dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume pembelian atau asal barang dagangan sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1i pada kolom 3. Pada kolom 4, isikan harga beli per kilogram atau per liter selama tahun 2020 sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1i. Pada kolom 5, isikan harga beli per kilogram atau per liter pada bulan pencacahan tahun 2021 sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 1.1a
sampai dengan rincian 1.1i. Petugas harap mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 4 dan kolom 5. Selanjutnya, apabila terdapat pembelian dari luar provinsi, maka isikan pada rincian 1.2, dan jika terdapat pembelian dari luar negeri, maka isikan pada rincian 1.3. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus berjumlah 100%. Isikan persentase dengan bilangan bulat. Mari kita lihat contoh pengisian blok 3 rincian 1 mengenai pembelian barang dagangan. Misalnya pedagang distributor beras membeli dari penggilingan beras atau produsen dan pedagang pengepul di dalam provinsi. Tuliskan besarnya persentase pembelian dari produsen sebesar 50% di rincian 1.1b kolom 3. Kemudian, tuliskan harga beli per kilogram pada tahun 2020 sebesar Rp10.500 pada kolom 4 dan harga beli pada bulan pencacahan sebesar Rp10.600 pada kolom 5. Cara penulisan untuk pembelian dari pedagang pengepul sama dengan pembelian dari produsen, yaitu tuliskan besarnya persentase pembelian dari pedagang pengepul sebesar 15% di rincian 1.1g kolom 3. Harga beli per kilogram pada tahun 2020 di kolom 4 dan harga beli per kilogram pada saat pencacahan di kolom 5. Selain pembelian dari pelaku usaha di dalam provinsi, distributor beras ini juga melakukan pembelian dari luar provinsi dan luar negeri. Maka, tuliskan besarnya persentase pembelian dari luar provinsi pada rincian 1.2 kolom 3 sebesar 20% dan persentase pembelian dari luar negeri pada rincian 1.3 kolom 3 sebesar 15%. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 3 haruslah berjumlah 100%. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 4 dan kolom 5. Kita lanjutkan ke blok 3 rincian 2, yaitu wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2020. Pencacah mengisikan provinsi atau negara asal pembelian barang dagangan pada kolom 2, serta persentase volume pembeliannya pada kolom 4. Isian nama provinsi atau negara wilayah pembelian barang dagangan harus sesuai dengan nama resmi provinsi atau negara. Isian tersebut tidak boleh diisi dengan nama pulau, atau bila berasal dari luar negeri, maka diisi secara jelas nama negara asal pembelian barang tersebut. Tidak boleh diisi dengan luar negeri. Sedangkan kode provinsi atau negara diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Perlu diperhatikan bahwa jumlah persentase dari rincian 2 kolom 4 haruslah berjumlah 100%. Selanjutnya, pada kolom 5, 6, dan 7, masing-masing isikan harga beli per kilogram atau per liter tahun 2020. Harga beli per kilogram atau per liter pada bulan pencacahan tahun 2021 dan rata-rata biaya transportasi per kilogram atau per liter berdasarkan wilayah pembeliannya. Petugas pencacah harap mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 5, 6, dan 7. Mari kita lihat contoh pengisian blok 3 rincian 2. Ini merupakan contoh pengisian yang benar, yang mana nama provinsi
atau negara wilayah pembelian barang dagangan telah sesuai dengan nama resmi provinsi atau negara. Total persentase juga telah 100% dan kolom 5, 6, dan 7 juga sudah diisi. Sedangkan contoh di bawah ini merupakan contoh pengisian blok 3 rincian 2 yang salah, karena nama wilayah ditulis sebagai luar negeri, bukan menyebutkan nama negaranya. Sebagai catatan, isian persentase pembelian barang dagangan dari luar provinsi dan atau luar negeri pada blok 3 rincian 1.2 dan 1.3 jumlahnya harus sama dengan total persentase pembelian dari wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 3 rincian 2. Kita lanjutkan materi kita ke blok 4, yaitu distribusi perdagangan untuk penjualan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tujuan penjualan berdasarkan pelaku usaha seperti eksportir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket atau swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, juga rumah tangga. Blok 4 rincian 1 menanyakan mengenai tujuan penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020 di dalam provinsi. Jika terdapat penjualan barang dagangan ke dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume penjualan pada kolom 3 sesuai fungsi usaha pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Apabila terdapat penjualan keluar provinsi, isikan besarnya persentase penjualannya pada rincian 1.2. Dan apabila terdapat penjualan keluar negeri, isikan besarnya persentase penjualannya pada rincian 1.3. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus berjumlah 100%. Isikan persentasenya dengan bilangan bulat. Pada kolom 4, isikan harga jual per kilogram atau per liter tahun 2020 sesuai pelaku usaha yang ada pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Pada kolom 5, isikan harga jual per kilogram atau per liter pada bulan pencacahan tahun 2021 sesuai pelaku usaha yang ada pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Petugas pencacah harap mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 4 dan kolom 5. Mari kita lihat contoh pengisian blok 4 rincian 1 ya Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan pedagang distributor beras menjual berasnya hanya ke dalam provinsi, yaitu ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan kegiatan usaha lainnya. Tuliskan besarnya persentase penjualan ke pedagang grosir sebesar 55% pada rincian 1.1e kolom 3. Tuliskan harga jual per kilogram pada tahun 2020 sebesar Rp10.600 pada kolom 4 dan harga jual pada bulan pencacahan sebesar Rp10.900 pada kolom 5. Cara penulisan untuk penjualan ke pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya sama dengan penjualan ke pedagang grosir sebelumnya, yaitu tuliskan besarnya persentase penjualan pada kolom 3, harga jual per kilogram pada tahun 2020 pada kolom 4, dan harga jual per kilogram pada saat pencacahan di kolom 5. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 3 haruslah berjumlah 100%. Dan yang terakhir, jangan lupa
untuk mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 4 dan kolom 5. Selanjutnya, kita masuk ke blok 4 rincian 2, yaitu mengenai wilayah penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020. Pencacah mengisikan nama provinsi atau negara tujuan penjualan barang dagangan atau hasil produksi pada kolom 2, serta besarnya persentase penjualannya pada kolom 4. Sedangkan untuk kode provinsi atau negara pada kolom 3 diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Selanjutnya, pada kolom 5, 6, dan 7 isikan harga jual per kilogram atau per liter tahun 2020, harga jual per kilogram atau per liter pada bulan pencacahan tahun 2021, dan rata-rata biaya transportasi per kilogram atau per liter penjualan komoditas yang diteliti berdasarkan wilayah penjualannya. Petugas pencacah harap mencoret salah satu dari satuan yang tidak sesuai pada kolom 5, 6, dan 7. Mari kita perhatikan catatan mengenai konsistensi isian antara rincian 1 dan rincian 2 di blok 4 ini. Isian persentase penjualan barang dagangan keluar provinsi dan atau luar negeri pada blok 4 rincian 1.2 dan 1.3 harus sama dengan total persentase penjualan ke wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 4 rincian 2. Perlu juga diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 4 haruslah berjumlah 100%. Pada rincian 3 ini, pemeriksa dapat menentukan bahwa usaha tersebut dikategorikan sebagai apa berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dapat dilihat berdasarkan asal pembelian barang dagangan yang diperoleh dari isian di blok 3 rincian 1. Yang kedua, dilihat dari tujuan penjualan barang dagangan yang diperoleh dari isian di blok 4 rincian 1. Pertimbangan dalam menentukan kategori usaha juga didukung dari indikator pelaku usaha yang diperoleh dari isian di blok 2 rincian 5 sampai dengan rincian 9. Penentuan kategori usaha ini diisi oleh pemeriksa dengan melihat perilaku yang sudah disampaikan sebelumnya. Khusus untuk kategori pedagang eceran dan supermarket atau swalayan, perbedaan keduanya terletak pada sistem penjualannya. Jika menggunakan sistem swalayan, yaitu menggunakan barcode dan kasir, maka kategori pelaku usaha yang dipilih adalah kode 8, yaitu supermarket atau swalayan. Konsep dan definisi tentang setiap jenis pelaku usaha dapat Bapak dan Ibu baca kembali di buku pedoman lapangan Bapak Ibu masing-masing. Kita lanjutkan materi kita ke blok selanjutnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Blok yang akan kita bahas sekarang adalah blok 5, yaitu mengenai neraca perdagangan usaha. Blok ini digunakan untuk mencatat volume penjualan dan pembelian barang dagangan yang terjual selama tahun 2020, yaitu dari periode Januari sampai dengan Desember 2020. Selain itu, pada blok ini juga berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang penyebab naik atau turunnya harga komoditas pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian 1 menanyakan tentang pembelian dan penjualan barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020. Pada rincian 1A ditanyakan mengenai stok awal atau sisa barang dagangan dari tahun sebelumnya. Isikan sisa volume barang dagangan pada akhir tahun 2019 pada kolom 2. Kolom 3 berisi satuan dari barang dagangan yang diteliti. Satuan yang digunakan harus merupakan satuan standar, yaitu kilogram, kuintal, ton,
atau liter. Pilih salah satu satuan dan coret satuan yang tidak sesuai. Khusus untuk satuan liter, hanya diperuntukkan untuk komoditas minyak goreng saja. Kemudian isikan nilai dari sisa stok pada akhir tahun 2019 dalam rupiah pada kolom 4. Pada rincian 1B, kita menanyakan mengenai pembelian barang dagangan untuk usaha atau perusahaan dengan fungsi usaha sebagai pedagang atau hasil produksi dengan fungsi usaha sebagai produsen selama tahun 2020. Jika pelaku usaha adalah pedagang, coret kata produksi pada kolom 1. Demikian juga sebaliknya, jika pelaku usaha adalah produsen, coret kalimat pembelian barang dagangan pada kolom 1. Pada kolom 2, isikan volume barang dagangan yang dibeli atau hasil produksi selama tahun 2020. Kolom 3 merupakan satuan dari barang dagangan yang diteliti. Pilih salah satu satuan dan coret satuan yang tidak sesuai. Kolom 4 khusus ditanyakan jika pelaku usaha adalah pedagang. Isikan nilai dari pembelian barang dagangan selama tahun 2020 pada kolom ini. Sedangkan untuk produsen, rincian ini tidak perlu ditanyakan atau diisi. Lanjut ke rincian 1C ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang dimaksud pada rincian 1C adalah barang dagangan yang digunakan sendiri oleh perusahaan atau usaha selama tahun 2020. Termasuk juga barang dagangan yang diberikan kepada karyawan atau pihak lain atau dihibahkan. Isikan volume barang yang dikonsumsi sendiri selama tahun 2020 pada kolom 2. Kemudian, pilih salah satu dari 3 pilihan satuan yang tersedia pada kolom 3. Coret satuan yang tidak sesuai. Rincian 1D menanyakan barang dagangan yang rusak atau hilang selama tahun 2020. Isikan volume barang yang rusak atau hilang selama tahun 2020 pada kolom 2. Selanjutnya, pilih salah satu dari 4 pilihan satuan yang tersedia pada kolom 3. Coret satuan yang tidak sesuai. Perlu diperhatikan bahwa khusus untuk satuan liter hanya diperuntukkan untuk komoditas minyak goreng saja. Blok 4 rincian 1E menanyakan tentang penjualan barang dagangan oleh pedagang atau penjualan hasil produksi oleh produsen selama tahun 2020. Isikan pada kolom 2 volume barang dagangan atau hasil produksi yang terjual selama tahun 2020. Pada kolom 3, coret satuan yang tidak sesuai dari barang dagangan atau hasil produksi yang terjual selama tahun 2020. Isikan nilai dari barang dagangan atau hasil produksi yang terjual selama tahun 2020 pada kolom 4. Rincian terakhir yaitu rincian 1F yang berisi stok akhir atau sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2020. Isikan volume sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2020 pada kolom 2. Pada kolom 3, coret satuan yang tidak sesuai dari sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2020. Kemudian, isikan nilai dari sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2020 pada kolom 4. Mari kita cermati catatan berikut ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Volume pada blok 5 rincian 1 haruslah konsisten. Artinya, volume stok awal atau sisa barang dagangan tahun 2019 ditambah volume pembelian barang dagangan atau hasil produksi selama tahun 2020 haruslah sama dengan volume dari barang dagangan yang dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan kepada pihak lain
ditambah volume barang dagangan yang hilang atau rusak, ditambah volume barang dagangan yang terjual, dan stok akhir barang dagangan atau sisa tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya di blok 4 ini adalah besarnya total nilai penjualan dari semua barang dagangan yang diperdagangkan selama tahun 2020. Isikan besarnya nilai penjualan semua komoditas yang dijual selama Januari sampai dengan Desember 2020. Nilai penjualan tersebut harus lebih dari atau paling tidak sama dengan nilai penjualan yang ada di rincian 1E kolom 4. Apabila perusahaan hanya menjual atau memproduksi satu jenis komoditas, pastikan bahwa isiannya sama dengan nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Namun, apabila perusahaan tersebut menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas, maka pastikan isiannya lebih dari nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Berikut adalah contoh apabila suatu usaha menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas. Pastikan rincian 2 isiannya lebih dari nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Rincian 3 menanyakan berapa persen rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas terkait. Keuntungan yang diambil pedagang berupa selisih nilai jual dikurangi nilai beli dibagi nilai beli. Keuntungan yang diambil adalah keuntungan rata-rata komoditas yang terkait dengan survei Poldis. Isikan besarnya rata-rata keuntungan yang diambil dalam persen. Untuk rincian 4A sampai 4D, pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan perbandingan poin 4A sampai dengan 4D komoditas yang diteliti pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah poin 4A sampai dengan poin 4D naik atau kode 1, turun atau kode 2, atau tetap atau kode 3. Pertanyaan pada rincian 5A sampai dengan rincian 5C ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelian dan atau penjualan komoditas terkait pada kegiatan usaha ini terkena dampak beberapa peristiwa seperti operasi pasar, impor, atau bencana alam selama tahun 2020. Rincian 5A menanyakan apakah selama tahun 2020 terdapat operasi pasar yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas yang dijual oleh usaha tersebut. Yang dimaksud dengan operasi pasar adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga dengan membeli atau menjual bahan kebutuhan pokok bila harga di pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi. Lingkari salah satu kode dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya operasi pasar selama tahun 2020 atau kode 2 jika tidak. Rincian 5B menanyakan apakah selama tahun 2020 terdapat impor yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas yang dijual oleh usaha tersebut. Impor yang dimaksud bisa berupa masuknya pasokan komoditas dari luar negeri, fluktuasi harga pakan atau bibit, atau pelemahan nilai kurs rupiah. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya impor selama tahun 2020 atau kode 2 jika tidak. Yang terakhir, rincian 5C menanyakan apakah selama tahun 2020 terdapat bencana alam yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas yang dijual oleh usaha tersebut. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
tanah longsor, dan lain sebagainya, termasuk adanya pandemi corona. Lingkari salah satu kode dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya bencana alam selama tahun 2020 dan kode 2 jika tidak. Blok selanjutnya dalam kuesioner survei Poldis tahun 2021 adalah blok 6 yang digunakan untuk memuat catatan petugas yang sifatnya memperjelas masalah yang ada kaitannya dengan kesulitan dalam pengisian kuesioner dan informasi penting lainnya dari responden yang perlu dicatat. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Kita masuk ke blok terakhir dalam kuesioner survei Poldis tahun 2021 ini ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu blok 7 yang memuat keterangan petugas dan pemberi jawaban. Blok ini berisi nama, nomor telepon, tanggal pengisian, dan tanda tangan petugas dan pemberi jawaban. Keterangan petugas dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan. Keterangan pemberi jawaban dimaksudkan sebagai pengesahan bahwa jawaban yang diberikan dalam daftar diberikan oleh yang bertanggung jawab pada usaha atau perusahaan tersebut dan akan sangat berguna apabila dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Demikian seluruh materi tentang tata cara pengisian kuesioner survei Poldis tahun 2021 telah selesai saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Apabila kiranya masih terdapat hal-hal yang belum jelas, dapat ditanyakan langsung kepada INAS di daerah Bapak dan Ibu masing-masing atau dapat menghubungi kami di Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri BPS RI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.